bagaimana cara uang belanja 20.000 sehari bisa untuk belanja dapur bulan puasa. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, 20.000 sehari untuk belanja dapur bulan puasa terdengar seperti materi lawakan. Tapi sayangnya ini bukan panggung komedi, ini dapur rumah kita sendiri. Harga bahan naik pelan tapi pasti. Isi dompet turun cepat tanpa pamit. Sementara sahur dan buka tetap harus ada, karena keluarga tidak bisa disuguhi niat baik saja. Disinilah video ini penting, bukan buat menggurui, tapi buat menemani ibu bertahan dengan cara yang masuk akal, realistis, dan tetap waras. Bulan puasa itu unik, Bu. Pengeluaran terasa double, lapar lebih sensitif, dan godaan belanja makin kreatif, dari diskon sampai iming-iming menu viral yang ujung-ujungnya bikin panci nangis. Padahal yang kita butuhkan bukan menu mewah, tapi strategi sederhana supaya uang kecil tidak langsung KO di hari pertama. Pembahasan ini nyentuh banget kondisi sekarang. Karena banyak ibu rumah tangga lagi dipaksa jadi menteri keuangan dadakan. Sekaligus koki dengan anggaran super ketat. Sebagai gambaran, media nasional pernah membahas soal kenaikan harga bahan pangan menjelang Ramadan yang selalu berulang tiap tahun. Dan dampaknya paling terasa di dapur rumah tangga. Artinya, masalah ini bukan drama pribadi ibu saja, tapi realita banyak keluarga. Jadi kalau hari ini kita ngobrol soal cara menyiasati 20.000 supaya dapur tetap ngebul, ini bukan sekadar tips, ini bentuk perlawanan halus ibu-ibu terhadap keadaan sambil tetap bisa senyum dan bercanda tipis-tipis. Ini bukan cerita teori keuangan yang ribet, tetapi cerita tentang realita dapur, Bu. Tentang uang belanja 20.000 yang kalau dilihat sekilas cuma cukup buat beli gorengan sama es teh. Tapi entah bagaimana caranya harus berubah jadi lauk sahur, menu buka, dan stok napas ibu sampai besok pagi. Di titik ini biasanya kita bukan mikir masak apa, tapi mikir waras atau tidaknya kita hari ini. Kalau dianalisa secara umum, Bu, uang 20.000 itu sebenarnya bukan tidak mungkin cukup, tapi memang tidak mungkin kalau diperlakukan seperti uang belanja bebas. Secara kasar itu artinya kita cuma punya ruang gerak kecil. Jadi setiap keputusan belanja harus punya fungsi ganda. Bukan soal enak dulu, tapi soal bertahan dulu. Karena kalau salah langkah sekali saja, besok dapur langsung masuk mode darurat. Masalah paling sering itu bukan di pasarnya, Bu, tapi di kepala kita sebelum berangkat. Banyak ibu yang niatnya beli lauk malah pulang bawa jajanan. Niatnya beli sayur malah tergoda diskon. Padahal diskon itu cuma jebakan Batman versi mak-mak. Terlihat menyelamatkan, padahal ujung-ujungnya bikin uang belanja tambah ngos-ngosan. Dengan uang segitu, pola belanja harus berbasis bahan, bukan menu. Jadi bukan mikir hari ini mau masak apa, tapi mikir bahan apa yang fleksibel. Contohnya telur yang bisa jadi apa saja. Hari ini dadar, besok ceplok, lusa dicampur sayur. Bahkan kalau lagi kepepet telur, bisa jadi lauk utama dan lauk cadangan sekaligus. Tempe juga masuk kategori bahan serbaguna yang sering diremehkan. Padahal dengan satu papan tempe, ibu bisa bikin beberapa variasi, digoreng buat sahur, dioseng dengan sisa sayur buat buka, bahkan dipotong kecil-kecil biar terlihat banyak. Trik klasik yang sudah diwariskan, turun-temurun sejak zaman dompet masih dari plastik bening. Sayur juga tidak bisa asal pilih, Bu. Kalau uang belanja terbatas, jangan kejar sayur yang cantik tapi rapuh. Pilih yang tahan lama seperti kacang panjang, buncis, atau wortel. Karena sayur seperti ini masih bisa dimakan hari ini sampai beberapa hari ke depan. Beda dengan sayur yang baru dibeli pagi sore sudah lemas, seperti ibu habis maraton cuci piring. Soal lauk,
Jangan terpaku harus selalu beda setiap waktu. Keluarga itu sebenarnya lebih fleksibel dari yang kita kira. Sope hari ini bisa jadi bening, besok tinggal ditambah sedikit bumbu. Oseng tempe bisa naik kasta cuma dengan tambahan cabai atau kecap. Yang penting ada perubahan rasa walau bahan sama. Karena yang bikin bosan itu bukan menu, tapi tampilannya. Waktu belanja juga ngaruh besar, Bu. Belanja pagi itu enak tapi mahal. Belanja sore itu capek tapi ramah di dompet. Di jam-jam pedagang sudah ingin cepat pulang. Harga lebih lunak dan ibu bisa dapat bahan yang sama dengan harga lebih bersahabat. Asal jeli dan tidak sungkan nawar. Karena malu tidak bisa dipakai buat masak. Minuman sering jadi pengeluaran tersembunyi yang kelihatannya kecil tapi efeknya besar. Beli minuman kemasan itu memang praktis, tapi diam-diam menyedot uang. Padahal bikin teh manis di rumah cuma butuh gula dan teh. Rasanya sama-sama manis, bedanya satu bikin kenyang dompet, satunya bikin dompet ngambek. Dalam kondisi uang belanja 20.000, stok dapur itu aset, bukan pajangan. Jadi sebelum belanja penting cek apa yang masih ada, sisa bawang, sisa minyak, sisa kecap. Karena sering kali ibu belanja ulang bukan karena habis, tapi karena lupa. Dan lupa itu musuh besar keuangan rumah tangga. Kesalahan lain yang sering terjadi itu memasak terlalu banyak lauk berbeda dalam satu waktu. Niatnya biar keluarga senang. Padahal hasilnya bahan cepat habis. Lebih aman punya satu lauk utama dan satu pendamping, daripada banyak lauk tapi cuma bisa dimakan sekali. Karena besoknya ibu cuma bisa menghela napas sambil buka kulkas. Secara emosional, Bu, ngatur uang belanja kecil itu capek. Bukan cuma fisik tapi mental. Rasanya tiap belanja kayak ikut ujian nasional. Salah jawab sedikit langsung remedial. Tapi di situ juga letak hebatnya ibu rumah tangga. Karena dari angka kecil kita dipaksa jadi kreatif, sabar dan kuat tanpa tepuk tangan. Kadang yang bikin berat itu bukan lapar, tapi rasa bersalah, takut keluarga kecewa, takut dibilang masak itu lagi. Padahal kalau dipikir ulang, keluarga lebih butuh ibu yang tenang daripada menu yang selalu beda. Karena dapur yang hidup itu bukan yang mewah, tapi yang konsisten bisa nyala setiap hari. Dengan uang belanja 20.000, semua harus realistis, tidak ada ruang untuk impulsif, tidak ada tempat untuk gengsi. Semua kembali ke fungsi. Dan di titik ini ibu belajar bahwa mengatur keuangan bukan soal pintar hitung, tapi soal kuat nahan diri. Karena yang paling mahal di pasar itu bukan bahan makanan, tapi godaan. Bu, dari semua cerita tadi, sebenarnya kita sedang belajar satu hal yang sering luput. Bahwa dapur bukan cuma soal masakan, tapi soal ketenangan hati saat uang belanja terbatas. Yang diuji bukan cuma isi dompet, tapi juga kesabaran dan cara kita berdamai dengan keadaan. Kadang kita ketawa sendiri sambil ngaduk sayur, ngerasa hidup ini mirip acara masak dadakan. Bahannya terbatas tapi tetap dituntut, hasilnya layak tayang di meja makan. Disitulah Bu, ibu-ibu ini sebenarnya luar biasa. Bisa mikir keras sambil tetap mikir menu. Bisa senyum ke keluarga walau kepala lagi muter ngitung sisa belanja. Dan masih sempat bercanda walau isi dompet lebih tipis dari irisan bawang. Ini bukan soal siapa paling irit, tapi siapa paling tahan banting. Karena kalau ibu kuat, satu rumah ikut kuat. Jadi mari tarik napas sebentar, Bu. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat bahwa setiap usaha kecil di dapur adalah bentuk cinta yang nyata. Selama masih ada niat, akal dan hati yang mau belajar, selalu ada jalan untuk bertahan. Bahkan untuk tersenyum. Dan dari situlah pelan-pelan kita bisa melangkah ke bagian berikutnya dengan kepala tegak dan hati lebih ringan. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.